Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-Fatihah ta'ala lil qudwati wal nurul wa tabatina subha salahil jasadi wa ruhi ila hadratin nabiy mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin rasul jami' wa min al-anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa qurrati wa tabi'in wa an tabi'in tabi'in ila hadratin sallallahu alaihi wa sallam syahadu wa rizalina sakafiri wa syahadu wa la syahidin tasuki syahadu sayyidina al-abadi syahadu sanasani wa ila hadratin rasul sahibu hadal kitab sayyidina sayyidi wa ila hadratin sayyidina al-mindi wa sallallahu alaihi haji wa ila hadratin sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fis shalah," apabila engkau berada di dalam salat, artinya di diri ini adalah salat sunat. Ya. Jadi apabila kita sedang melaksanakan salat sunat, fada'aka abuka, lalu ya ibumu memanggilmu. Jadi ibu kita manggil kita lagi sholat sunat nih. Contoh sholat duha pagi-pagi nih, ibu kita manggil nih, Pak Ajibhu, maka jawablah panggilan ibu atau panggilan orang tua. Jadi kita jangan diam aja, batalin tuh sholatnya. Sholat sunat, sholat duha hukumnya sunat. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Ya, jadi jangan sampai sunat mengalahkan wajib. Batalin tuh sholatnya, kecuali kalau kita sholat wajib, nggak boleh dibatalin. Tapi kalau kita lagi sholat sunat, orang tua kita manggil, ibu bapak kita manggil, jangan ambil bajak, jangan dilanjutin tuh sholat sunatnya, batalin sholat sunat. Wa inda'atka, dan jika wa inda'atka umuka, dan apabila yang memanggil ibumu, fa'ajibha, maka jawablah panggilan ibumu. Siapapun orang tua kita, mau bapak kita, mau emak kita, manggil kita lagi sholat sunat, batalin. Ya.
Atau kita lagi puasa sunat, orang tua kita pengen banget makan bareng sama anaknya. Nah kita dipanggil tuh, ayo nak bareng makan bareng. Ibu kangen banget, udah lama gak makan sama kamu, batalin puasa sunatnya. Puasanya hukumnya wajib, dipanggil orang tua untuk makan bareng, wajib kita. Orang tua pengen makan sama kita, batalin puasa sunatnya. Ya, jadi hal yang sunat jangan sampai mengalahkan yang wajib. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Terkadang kita mandi anak, ya boro-boro lagi ibadah, lagi main HP, lagi nonton TV, dipanggil sama mamanya, lah mama ganggu aja, ini lagi seru. Zaman sekarang bocah bukan lagi sholat, bukan lagi ibadah, tapi lagi nonton, lagi main HP, dipanggil sama mamanya, disuruh ke warung, ngambek itu anak. Nah, yang salah siapa? Orang tuanya. Kenapa dibeliin HP? Ya, yang salah orang tuanya juga sih dibeliin HP, betul ya? Coba jangan dibeliin HP. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ada walidayhi, barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, au ada ahaduhuma, atau menyakiti salah satu dari keduanya, ya, baik kedua ibu bapak kita ataupun salah satu daripada kedua ibu bapak kita, ya dukhulun nar, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nyakitin hati ibu orang tua kita nih, nyakitin di sini bukan secara fisik, dengan hatinya merasa sakit, merasa kecewa, ya dengan perbuatan kita nih, orang tua kita sakit hatinya gara-gara kita nih. Umpamanya jadi gara-gara ucapan kita nyakitin orang tua kita, ya dukhulun nar, maka dia masuk ke dalam api neraka. Walaupun sehebat apapun ibadah kita, haji tiap tahun, umroh tiap tahun, kalau hati orang tua disakitin, ya dukhulun nar, masuk ke dalam api neraka. Hati-hati, ya, hati-hati kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tersakiti hatinya. Makanya saya kalau ada telepon dari kampung, ya, saya umpamanya lagi nggak pegang HP, pasti lihat ada miss call dari kampung, buru-buru telepon balik, jangan kita diamkan, buru-buru telepon balik. Siapa tahu orang tua kangen sama kita, ada perlu sama kita, jangan kita biarkan. Miss call dari bangga, apa dari orang tua kita, udah nggak usah dibuka lagi, jangan. Telepon balik buru-buru, ya. Dan juga kita ini sekarang nggak bisa silaturahmi sama orang tua secara fisik, nggak bisa bertemu dengan orang tua. Kita punya alat komunikasi nih, gadget, jangan dipakai main game doang. Pakai itu buat silaturahmi, nyenengin orang tua. Telepon minimal dua kali dalam satu minggu, telepon orang tua. Jangan ini orang tua yang nelponin kita kembali. Benar gak? Kita nih kalau belum ditelepon orang tua, kagak ingat sama orang tua. Ya saya sih begitu. Ini ngomongin kita, saya ini bukan ngomongin jamaah, bukan. Justru kita nih berinisiatif untuk apa? Menelpon orang tua minimal 2 kali dalam seminggu. Telepon orang tua kita, jangan orang tua yang nelponin kita. Masya Allah, ya, gak bisa pulang kampung, ada video callan. Itu orang tua lihat kita sehat aja udah seneng banget di kampung, bener gak? Sehat nak, alhamdulillah sehat bu, alhamdulillah sehat. Senang orang tua. Hati-hati nih, gimana gak berkah hidup kita kalau orang tua kita gak rindu sama kita. Maka saya ya suka terkadang maaf yang menceritain aib saya sendiri. Setiap Idul Adha saya suka ke panitia minta kepala sapi. Kenapa? Saya kirim ke kampung. Karena di kampung jarang yang kurban, boro-boro nemu daging kurban. Itu kita kirim kepala sapi ke kampung, senangnya luar biasa itu orang tua. Dan juga orang tua bukan dimakan sendiri, dibagiin satu kampung, bagian itu kepala sapi. Makanya maaf kalau saya terkadang suka celamitan, bukan buat saya. Keluarga saya terkadang agak kurang suka sama daging-dagingan, tapi saya pak ingat di kampung, saya kirim ke kampung, saya ongkosin tuh kepala sapi pakai travel. Kenapa? Nyenengin orang tua, nyenengin orang tua supaya senang orang tua. Kenapa? Ridullah biridwa walidain, ridhonya Allah ada di dalam ridhonya orang tua kita. Wa suhdullah bisuhdil walidain, dan murkanya Allah, ya, bencinya Allah, marahnya Allah
ada di dalam kebencian, murkanya dan juga marahnya orang tua kita. Orang tua kita marah, Allah otomatis marah. Hati-hati. Orang tua kita ridho, orang tua otomatis ridho. Allah juga ridho. Kita punya alat komunikasi jangan disia-siakan. Pakai telepon orang tua. Ya. Apalagi kalau punya HP dibuat selingkuh doang, pacaran, ya selingkuh, ya itu mudah. Kagak ada manfaatnya itu mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikayatan sebagai satu hikayat yang menceritakan Allah taala dari Allah Subhanahu wa taala. Qul katakanlah wahai Muhammad lil bari bagi orang-orang yang berbuat baik liwalidayhi kepada kedua orang tuanya i'mal ma syi'ta ya lakukanlah semaumu fa innallaha yaghfiru laka. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa. Wa qala alaihi wasallam bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua kafaratun lil kabair menjadikan kafarah. Kafarah itu apa? Penutup dari apa? Lil kabairi bagi dosa-dosa besar. Jadi kafarah itu apa? Penutup. Maka ya kafir itu disebut kafir adalah orang yang menutup hatinya dari kebenaran Allah, kebenaran syariat agama Allah, maka disebutnya kafir. Kafir itu asal daripada kafarah. Nah, kafarah apa? Kafarah itu menutup, maka disebut kafarah. Nah, kira kalau mau bepergian suka beli apa? Beli koper. Koper itu apa? Menutup. Maka disebutnya cover. Ya, kalau kita lagi main bola voli, ya ada orang nyamis di apa? Di cover. Di cover apa? Ditutup. Jadi itu bahasa Arab itu. Benar gak? Yang suka voli nih. Saya dulu suka voli. Jadi kalau ada orang nyamis nih, jadi dari lawan sebelah itu dia apa? Di cover. Ditahan, ditutup. Ya. Itu. Maka kafaratul lil kabair menjadikan penutup bagi dosa-dosa besar. Ini kita berbuat baik kepada orang tua, itu adalah apa? Menjadikan kafarah, penutup daripada dosa-dosa besar kita. Masya Allah, luar biasa. Maka durhaka kepada orang tua itu sebagian daripada dosa besar. Ya, durhaka kepada orang tua adalah sebagian daripada dosa-dosa besar. Hati-hati kita jangan sampai menyakiti hati orang tua. Besar itu dosanya. Wa qala alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman barang siapa yang menyimpan makanan thayyiban yang bagus, yang enak, yang lezat. Thayyiban di sini bagus, enak, lezat. Wa akallahu dan dia memakan itu makanan yang lezat dan enak itu duna walidayhi sedangkan orang tuanya tidak memakan makanan yang lezat itu. Ayo, rasa enggak tuh? Kita makan enak di sini, orang tua kita masya Allah di sana kelaparan. Begitu tuh. Ahramahullahu taala ladidatu amil jannah. Maka Allah haramkan akan itu orang kenikmatan makanan surga. Kita makan enak di sini, makan spaghetti, makan lagi apa? Pizza Hut. Pizza apa? Pizza Hut. Pizza Hut, apalagi hamburger, sop buntut. Ya. Orang tua di sono makan apa? Makan nasi sama garam. Masya Allah. Orang tua kita di kampung makan nasi sama garam. Di sini kita makan apa? Sop buntut, sop iga. Ya kan? Pernah gak begitu kita kepikiran? Orang tua kita di kampung makan apa? Kita makan enak di sini. Nah, kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah haramkan dia dari kenikmatan kelezatan makanan surga. Nah, masya Allah. Sedangkan di surga udah gak kebayang lagi, gak bisa dipikirkan, gak bisa dibayangkan oleh hati kita tentang kelezatan kenikmatan di dalam surga. Ini kita ketika di dunia makan enak, sedangkan orang tua kita gak makan enak, maka Allah haramkan kenikmatan kelezatan makanan di surga. Nauzubillah subhanahu subhanallah. Kadang kita ya Allah suka kalah sama istri gitu.
blank dulu. Ya, jangan sampai ketika suami ngasih ke orang tuanya ke kampung dia marah, jangan, dosa itu istri. Jangan dihalang-halangi suami ketika memberi ya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena suami anak laki-laki masih ada hak terhadap orang tuanya. Laki-laki ini masih ada hak dari orang tuanya kepada orang tuanya. Kalau perempuan karena sudah ya punya suaminya, dia nggak ada hak kepada orang tuanya. Hati-hati itu, maka harus belajar ngaji nih, ngaji. Istri terkadang orang suami mau kasih dihalang-halangin, nggak boleh. Doraka tuh istri, nggak berkah hidupnya. Ini pernah kejadian ketika Nabi Ismail dulu, ya diceritakan dia punya istri. Ya waktu istri pertamanya datang Nabi Ibrahim, itu istrinya kagak baik nyambut Nabi Ibrahim, ayahnya dari Nabi Ismail. Maka ketika mau pulang Nabi Ibrahim pesan nama itu istrinya, kebetulan Nabi Ismail nggak ada di rumah. Wahai mantuku, bilangin sama suamimu, ini tiang rumah kagak bener nih, ganti. Gitu doang tuh, kinayah, sarkasme kalau kata kita mah. Maka ketika pulang Nabi Ibrahim, datang Nabi Ismail, ya istrinya cerita, wahai suamiku tadi mertua ya datang ke sini, bapakmu datang ke sini, dia bilang ini tiang rumah kagak bener nih, kagak bagus, ganti. Mendengar cerita istrinya begitu, langsung Nabi Ismail cerai itu istrinya. Dicerai sama Nabi Ismail, diganti dengan istri yang baru. Kita berani gak begitu? Masih kalah sama cinta kita mah. Cinta buta, ya kan, mengalahkan cinta kita kepada orang tua. Ini Nabi Ibrahim ketika dia datang, menantunya tidak berbuat baik kepada dirinya, lalu Nabi Ibrahim pun memberikan perintah, tapi perintahnya gak perintah langsung dulu nyerah. Kata Nabi Ibrahim, bilangnya sama suami meniti yang rumah kagak bener, ganti. Celeh. Maka ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nikah lagi kedua kalinya, ya Nabi Ibrahim datang kembali. Lalu Nabi Ibrahim disambut dengan baik itu oleh istri, ya dengan ramah, dikasih makanan, disambutlah sebaik mungkin itu Nabi Ibrahim oleh mantunya. Maka ketika pulang, ya itu Nabi Ibrahim pesan kepada istri, wahai mantuku, kalau suamimu datang, ya bilangin sama suami, ini tiang rumah udah bagus, kagak usah diganti. Gitu. Kita marah sama orang tua, jangan ikut campur dulu. Udah rame ya gitu. Contoh bagi kita. Ya, maka di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum uswatun hasanah ya bi Ibrahim walladzina ma'ah. Kalau enggak salah ayatnya itu. Telah ada di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang beserta Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik bagi dirimu. Contoh bagi kita keluarga Nabi Ibrahim. Ya, sekarang ya, sebentar lagi kita mau Idul Adha. Nabi Ibrahim orang tua yang bijak. Orang tua yang sangat bijak. Jadi Nabi Ibrahim gak mentang-mentang orang tua egois yang otoriter, segala keputusan aku yang putusin, enggak. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu apa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim gak ujuk-ujuk langsung laksanakan itu perintah. Dia nanya dulu sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka Pantur mada tara, kita ayatnya itu di dalam As-Saffat, surat As-Saffat. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelih dirimu. Maka menurut kamu gimana nih? Nanya dulu sama anaknya. Enggak ujuk-ujuk mentang-mentang orang tua. Enggak, Nabi Ibrahim nanya ini, mereka orang tua yang bijak, orang yang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh. Maka ketika ditanya begini, Nabi Ismail emang dasarnya anak yang soleh, lahirnya dari orang tua yang soleh. Nabi Ibrahim jawabnya apa? Ya abatim al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini benar perintah dari Tuhanmu, dari Allah Jalla Jalaluhu, maka laksanakan ini perintah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang akan bersabar. Coba kalau anak zaman sekarang suruh begitu, lah bapak aja dulu yang tuaan, yang masih muda, ya. Itu jawabnya ya. Nabi Ismail anak yang soleh, lahir dari orang tua yang soleh, maka lahirlah dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen punya anak yang soleh, ya orang tuanya dulu yang harus soleh. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, niscaya dibayar kontan oleh Allah, anak kita akan berbuat baik kepada kita.
Tetapi kalau kita berbuat jahat kepada orang tua kita, jangan berharap anak kita berbuat baik kepada diri kita. Itu namanya hukum karma. Kalau kita nih udah tua, anak kita enggak soleh, enggak berbakti kepada kita, jahat kepada kita, jangan nyalahin anak kita. Sadar diri, introspeksi diri. Kita udah berbaik dulu enggak? Berbaik kepada orang tua kita. Gitu tuh. Subhanallah, Rasulullah begitu mulia akhlaknya mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Wa qala Rasulullah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bata," barang siapa yang tidur. Bata di sini artinya tidur. Sab'ana royanan, ya sedangkan dia dalam keadaan kenyang dan sehat, segar, bugar. Jadi dia tidur dalam keadaan sehat dan bugar. Wa ahadu walidayhi, dan sedangkan kedua orang tuanya jai'anun, dalam keadaan lapar, au atsanu, atau dalam keadaan kehausan. Kita tidur nyenyak pules. Kenapa? Karena makan makanan yang enak, seger, bugar, ya kan? Orang tua kita nih kelaparan, kehausan. Hasarahullahu yaumil qiyamah, maka Allah akan kumpulkan dia nanti di hari kiamat jai'anan, dalam keadaan lapar, wa atsanan, dan juga dalam keadaan haus. Nanti di yaumil qiyamah, kalau kita nanti yang di sini sekarang di dunia ya makan enak, tidur pulas, ya kan? Orang tua kita dalam keadaan lapar dan haus, nanti di yaumil qiyamah kita yang mendapatkan siksaan dari Allah, yaitu mendapatkan siksa dalam keadaan haus dan lapar. Masya Allah. Walam yastahyillahu min adabih, dan Allah tidak akan segan-segan. Arti dalam di sinilah yang tahdi itu bukan maklum, tapi Allah tidak akan segan-segan untuk menyiksanya. Allah siksa terus yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita makan enak, tidur pulas, orang tua kita kelaparan. Ya, banyak film-film cerita tuh mencontohkan, ya, walaupun banyak ya yang dibumbuhi dengan ya namanya sinetron, tapi itu kita ambil hikmah. Ketika dia durhaka kepada orang tua, ya walaupun nggak dibalas nanti sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man rafa'a yadahu," barang siapa yang mengangkat tangannya begini, lihat riba ahada walidin, untuk, atau dia maksud untuk memukul orang tuanya. Baru gini aja nih, mau gebuk orang tua kita, gullat yaduhu, maka akan dibelenggu tangannya yaumul qiyamah, di hari kiamat, ila unuhi, yang diikat kepada pundaknya. Begini. Nanti di yaumul kiamat tangan kita baru mau ngangkat aja nih, memukul orang tua kita, mau gebuk orang tua kita, nanti di yaumul kiamat tangan kita akan dibelenggu, diikat ke pundak kita, begini. Lihat kita tahanan nih, kalau lihat tahanan perang gitu ya, diikat begini itu. Maslulatan, dengan dilumpuhkan tangannya. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma," itu siksaan bagi orang yang mau mukul. Bagaimana siksaan kepada orang yang telah memukul, yang sudah memukul orang tuanya? Qala, maka menjawab Rasulullah, tuqta'u yaduhu, maka akan dipenggal, diputus, dipotong tangannya, qabla ayujawija, sebelum dia akan melewati ala siratin, yang ke jembatan siratal mustaqim, yaitu jembatan di atas api neraka, wa tadribuhul malaikatu, dan malaikat akan memukulnya. Digenjer sama Allah, tangannya dipotong, malaikat akan memukul kita nanti di yaumil qiyamah sebelum kita bisa melewati jembatan siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Ya, semoga kita semua bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Ini hadis yang kita camkan, kita baca, kita amalkan. Mudah-mudahan ya, kita berbuat baik kepada orang tua, keberkahan akan menghampiri kita. Ya, keberkahan akan kita dapatkan. Jadi yang punya istri, jangan sampai kita salah mendidik istri kita. Ya, kalau terkadang ada
Ya, orang tua mau datang, ada makanan di rumah dipotong-potongin dulu. Ada orang tua datang udah ketahuan nih di pintu gerbang kita, ya di pagar kita, orang tua kita ngomong, nenek datang lagi. Masa orang kita datang dibilang nenek datang lagi tuh. Ya Allah, kurang ajar betul itu anak. Hati-hati nih omongan kita. Masya Allah, aki-aki udah datang baik gitu loh. Hati-hati. Kedengaran sama orang tua kita sakit hatinya, sudah jelas tadi hukumannya. Yadkhulun nar, akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah semua. Maka disinilah perlunya ngaji supaya apa? Supaya jadi bengkel buat diri kita. Jadi bengkel. Itulah perlunya ngaji. Allah ya, silakan kita lanjut pada kitab yang kedua, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sudah lama sekali. Kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan kitab, memuliakan kitab nih, kitab Al-Quran. Maka gak boleh Al-Quran ditindihin oleh kitab-kitab yang lain. Gak boleh tuh kayak gini nih, ngumputin Quran di atasnya surah Yasin itu gak boleh. Gak takdim. Coba diberesin. Quran gak boleh ditaruh di bawah. Ya, Quran gak boleh di bawah, di atasnya kitab-kitab yang lain. Sekalipun itu kitab tafsir gak boleh. Itu nih, maka kalau nggak ngaji gitu. Ya. Surah Yasin itu nggak boleh ditaruh di atas Quran. Quran yang 30 juz. Kitab fikih nggak boleh, apalagi kacamata ditaruh di atas Quran nggak boleh. Kitab aja nggak boleh. Kitab-kitab yang lain selain kitab Al-Quran ditaruh di atas Quran, apalagi handphone, kacamata nggak boleh. Kita nggak takdim sama ilmu, itu ilmu Allah, Al-Quran. Dan kitab tafsir, ya tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran, nggak boleh dipilihin oleh kitab-kitab yang lain, harus paling atas. Kitab fikih, kitab tasawuf di bawah, tafsir di paling atas. Gitu tuh adabnya namanya. Itu sudah saya beberapa kali beresin tuh Quran. Quran nggak boleh ditaruh di paling bawah, harus paling atas. Ya, itu ilmu itu. Wa minat ta'limil wajibin, dan diantara mengagungkan yang wajib itu, ya Allah yamudar rijla, hendaklah ini orang yang mencari ilmu, kita disebutnya orang yang mencari ilmu nih, santri. Jadi santri itu nggak usah mau dengar pesantren aja, bapak rajin ngaji termasuk ke santri, tulabah, orang-orang yang mencari ilmu. Ya, hendaklah orang yang mencari ilmu itu nggak boleh menyodorkan kakinya ilal kitabi terhadap kitab. Kitab di sini nih, kita selonjoran gini, kagak boleh. Kata adil tuh, kita gak bakal berkah ilmu kita. Ya kitab di sini kita selonjor gini, pegel nih, gak boleh. Wa yadau kutubal tafsirin, dan hendaklah menyimpan kitab-kitab tafsir fauqa sa'iril kutubi, di atas ya semua kitab-kitab. Tuh, jadi kitab tafsir Al-Quran nggak boleh ditaruh di bawah, di atasnya kitab-kitab yang lain nggak boleh, tapi harus di atas, paling atas, di atas kitab-kitab yang lain. Baru ngaji kita tahu. Ta'diman apa? Karena mengagungkan. Wala yadau, dan hendaklah ini tolabul ilmi, tolib, yang orang yang mencari ilmu, nggak boleh menyimpan, ya, alal kitabi, di atas kitab, sayan akhara, sesuatu yang lain, kacamata, pulpen, itu sebenarnya nggak boleh. Nah, pulpen di sini nggak boleh, tasbih nggak boleh. Wala yadau alal kitabi sayan akhara, hendaklah ya tidak menaruh ini orang yang mencari ilmu di atas kitab itu sesuatu yang lain, nggak boleh. Ya, kalau kita udah ngaji tahu begini nggak boleh.
Wa kana Ustadzuna Burhanuddin, dan adalah guru kita semua yaitu Syekh Burhanuddin. Yahki, dia menceritakan, an syaihi, daripada gurunya, min samasaihi, daripada guru-gurunya, an-nafaqihan, sesungguhnya seorang fakih dari dulu ya. Jadi diceritakan ya dari guru-gurunya Syekh Burhanuddin itu ya, diceritakan bahwa dulu ada seorang ahli fikih, fakih, orang yang ngerti agama. Karena adalah ini si fakih itu wada al-mihbarah, dia menyimpan, menaruh tempat pena. Mihbarah itu tempat pena. Jadi kalau dulu nggak ada pulpen yang langsung bisa ditulisin. Jadi dia ada tempatnya, dicelupin tuh. Pernah lihat nggak film-film zaman dulu tuh, nulis surat dicelupin tuh. Nah itu mihbarah namanya, tempat penanya, ya, tempat tintanya. Yang dicelupin tuh, itu tempat pena ditaruh di atas kitab tuh. Kalau kitabnya di atas kitab, faqala lahu, maka berkata gurunya ini si Fakih kepada si Fakih bil Parisiyati, dengan bahasa Paris. Burnayami, itu bahasa Paris itu apa itu? Burnayami, bahasa Paris. Apa artinya? Celakalah kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ditegurnya kan bahasa Paris, Burnayami, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa kana ustadzuna Qadil Ajal, yang berkat dan juga adalah guru kita semua yaitu Qadil Ajal Fahrul Islam ya, al-ma'ruf, yang dikenal bi Qadihani, dengan namanya, dengan lamian atau sebutan Qadihani. Yaqulu, ini berkata Syekh Fahrul Islam ya, Ustadzuna Qadil Ajal Fahrul Islam, in lam yurid, jikalau tidak bermaksud bidalika, dengan menaruh mihbarah itu, al istifafa, untuk menghinakan, merendahkan, fala ba'sa, maka enggak apa-apa. Tapi kalau kita naruh pulpen, kata Syekh Fahrul Islam, di atas kitab dengan niatan tidak merendahkan itu kitab. Jadi naruh pulpen itu bukan karena merendahkan ya, merendahkan kitab, maka fala ba'sa, enggak apa-apa. Maka boleh lah. Boleh, ini ada yang membolehkan. Dulu kalau di pesantren itu ya, kalau lagi pasaran itu ya, baca kitab 1 bulan bisa khatam 10 kitab. Ya, karena saking buru-burunya naruh tempat tinta itu di atas kitab, saking pengen itu naruh. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Ada ulama yang membolehkan, yaitu Pak Syekh Fahrul Islam. Ya, boleh, enggak apa-apa kalau niatnya ya bukan niat untuk menghinakan. Wal aula, tetapi yang lebih utama, yang lebih bagusnya, ayah dari anhu, dia menjaga daripada menaruh tempat tinta di atas kita. Wa mitadimi, dan diantara tanda-tanda mengagungkan ilmu itu ayujawida, hendaklah ya ini si talib jangan menulis ya kitab al-kitab, yaitu enggak boleh menulis kitab. Wa minna ta'dimi, dan di antara tanda-tanda mengagungkan ilmu itu ayujawida, hendaklah membaguskan ini si talib, orang yang mencari ilmu, kitab dalam menulis kitab. Kalau lagi nulis nih harus dibaguskan. Itu apa? Di antara mengagungkan ilmu. Jangan asal coret-coret, harus bagus. Jangan ini tulisan coret-coret gak jelas ya. Harus bagus. Wala yuqarmito, dan janganlah ya menjelekkan tulisan ini si talib ya, si pencari ilmu. Wa yatrukal hasiyata, dan hendaklah dia meninggalkan ini si talib ya terhadap tulisan kitab, allati yuqarmituha, yang mana ini si thalabul ilmi meninggalkan pihak di dalam itu khasyah, ila inda darurah, kecuali ya di dalam keadaan darurat. Ya, ini
di sini wala yuqarmitu itu artinya bukan menjelekkan, mengecilkan. Janganlah dia mengecilkan tulisan, jangan tulisan kita jangan kecil-kecil. Ya, di antara mengagungkan ilmu itu janganlah kita menulis dengan tulisan yang kecil-kecil banget kita nulis. Ya, terlalu besar juga enggak, sedang aja. Jangan terlalu kita mengecilkan tulisan. Wa yatrukal hasiyata, dan hendaklah dia meninggalkan pinggir kitab. Hasiyah itu pinggir kitab. Ini pinggiran kitab ini. Jangan kita tulisin pinggir kitab ini. Ya, hitam kecuali apa? Allati itu yang mana dia menulis dengan huruf kecil. Pihak ya, di itu khasiyah. Jadi pinggiran kitab ini. Ila inda darurat, kecuali ya dalam keadaan terpaksa. Kita nih takut lupa nih. Dulu ya kalau ngaji itu suka ada takrirannya, penjelasannya, ditulis di pinggirnya nggak apa-apa. Kalau dalam keadaan darurat terpaksa supaya kita takutnya hilang, lupa, ya, kita namanya didobit. Ya didobit itu ditandain supaya kita tahu nih, ya yang penting. Ila inda darurat, kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Wara'a Abu Hanifah, dan telah melihat Imam Abu Hanifah katiban kepada seseorang yang sedang menulis kitab, ya yuqarmitu, dia mengecilkan tulisannya, ya fil kitabah, di dalam tulisannya. Faqala, maka berkata Imam Abu Hanifah, la tuqarmit ya khattaka, janganlah kau perkecil tulisanmu. Dilarang sama Imam Abu Hanifah ketika dia melihat orang yang lagi nulis dengan tulisan yang kecil-kecil. Dilarang sama Abu Hanifah, la tuqarmit khattaka, janganlah kau perkecil tulisanmu, kata Abu Hanifah. Di annaka, karena sesungguhnya kamu in ista, apabila engkau hidup, tanda maka engkau akan menyesal. Kalau kita hidup nih lagi muda, tulisan kita kecil-kecil, masih muda, masih kelihatan. Nanti kalau kita umur panjang akan nyesel. Kenapa? Ayo? Kagak kelihatan. Ini maksud Imam Abu Hanifah begitu. Kata Imam Abu Hanifah, jangan kau perkecil tulisanmu. Kenapa? Kalau kamu hidup panjang, kamu akan nyesel. Kalau kamu umur panjang, kau akan nyesel. Kenapa? Gak kelihatan, saking kecil. Luar biasa ini Imam Abu Hanifah. Wa in mutta, dan apabila engkau mati, ya, engkau meninggal, tusta, maka engkau akan dicaci. Kenapa? Kita ninggalin tulisan kecil. Orang yang baca, ini orang tulis kecil-kecil amat sih, bego amat. Begitu terkadang ada orang bego amat, tulis kecil-kecil amat. Nah, kita udah meninggal, ketika kita ninggalin tulisannya kecil, dicaci maki sama orang. Kata Imam Abu Hanifah, kita umur panjang nyesel, kita umur pendek dicaci maki orang. Gitu. Ya, maka tulisan jangan kecil-kecil. Yaitu idza syihta, apabila engkau sudah tua, wa dha'ufa basaruka, dan lemah pandanganmu, penglihatanmu, nadimta, maka engkau akan menyesal. Ala dalikal fi'i, akan itu pekerjaanmu. Wa hukiya, dan diceritakan an Sahih Islam, daripada Syekh Islam Muhammad bin Majdidin, ya dari Syekh Imam Muhammad bin Majdidin As-Sarhaki, ya As-Sarhaki rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, annahu, bahwasanya dia qala berkata, ma kormatna, ya ma tulisan, kormatna yang telah aku mengecilkan itu tulisan, nadimna, aku menyesal. Wa ma tahabna, dan tulisan yang telah aku memilihnya, nadimna, maka aku pun menyesal. Jadi dia bilang, ketika aku menulis dengan tulisan yang kecil, maka aku nyesel. Kata Syekh, siapa tadi tuh? Syekhul Imam Muhammad bin Najudin As-Sarhaki. Wa ma lam nuqabil, wa ma, dan tulisan lam nuqabil, yang tidak aku bandingkan, qadimna, maka aku pun menyesal. Wa yang bagi, dan seyogyanya, seharusnya, ya ayyakuna, adalah ini tolib, ya yang mencari ilmu, taktimul kitab, ya membuat potongan-potongan tulisan murabba'an, ya dengan ukuran persegi.
Nih kayak begini persegi ini, persegi bukan ini. Persegi ya. Nah ini hendaklah memotong ya kita atau tulisan-tulisan itu muraba'an dengan persegi 4. Fa innahu kana sesungguhnya taqti'u ya memotong Imam Abu Hanifah ya Bapak ini karena sesungguhnya takti'u demikian itu ya potongan takti'u Abi Hanifah potongan Abu Hanifah rahimahullah taala murabba'annya itu persegi 4. Jadi asal mulanya tulisan persegi 4 ini potongan persegi 4 itu adalah Imam Abu Hanifah. Wawa karena sesungguhnya itu persegi 4 itu aisyarul ila rabbi memudahkan untuk mengangkatnya wal wadi dan menaruhnya menyimpannya wal mutalah dan mutalahnya. Jadi kalau menulis persegi kan kita ngangkatnya gampang, naruhnya juga kan gampang. Beda kalau tulis begini nih. Begini naruh susah. Begini naruh susah kan? Tapi kalau gini kan gampang, ngambilnya juga kan, naruhnya juga kan gampang. Itu kata Imam Abu Hanifah. Wa yanbaghi dan seyogyanya seharusnya ini pencari ilmu itu alla yakuna hendaklah tidak boleh ini pencari ilmu bil kitabi di dalam kitab sayun ya di dalam tulisan itu sayun sesuatu minal humrati dari warna merah. Enggak boleh kita nulis dengan warna merah, enggak boleh. Enggak boleh pakai pulpen merah. Kecuali kalau di kantor itu mah menandakan tingkatan jabatan di kantor. Kalau supervisor biasanya pulpennya merah, tingkatannya lagi tulisan apa? Pulpennya biru, lebih tinggi lagi hijau, biasanya begitu. Tapi kalau di dalam ilmu agama kita nulis kitab ini nggak boleh pakai tulisan merah. Kita nih pakai tulisan merah nih kirim surat umpamanya ke guru pakai tulisan merah, dimarahin nggak sama guru kita? Dimarahin, ini apa? Kayak nantang ini bocah kata guru. Pakai tinta merah apa? Kayak orang marah. Gak boleh tuh kita nulis surat pakai tinta merah. Bainahu karena sesungguhnya demikian itu soniul falasifati ya perilaku orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat itu nulisnya ya kebanyakan pakai warna merah. La soniul salaf bukan perilaku atau perbuatan ulama-ulama salaf. Ulama-ulama dahulu, ulama-ulama salaf, ulama-ulama soleh itu tidak dia menulis kitab itu dengan warna merah. Enggak pernah dia menulis dengan warna merah. Wa min masayyina dan di antara guru-guru kita semua man adalah ulama kariha dia membenci. Kariha makruh itu apa artinya? Dibenci. Maka disebut makruh itu dibenci. Istimal markabil ahmar menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Ayo yang punya mobil merah, motor merah. Ini ulama-ulama membenci ya memakai kendaraan yang berwarna merah. Wah sekalipun bagus warnanya merah itu ngejreng. Benci para ulama. Baju merah pun begitu ya. Jangan kita pakai baju merah. Partai pun begitu. Ini ya ini ulama-ulama benci terhadap ya kendaraan tunggangan pakaian yang berwarna merah ini makruh Pak. Saya sebenarnya waktu itu ya mau beli yang warna merah mobil tuh, cuma pas ingat ini di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ulama-ulama benci sama warna merah. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimus surka. Di antara tanda-tanda mengagungkan ilmu adalah mengagungkan teman di dalam belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ilma
warzuqna fahma. Mudah-mudahan pelajaran pada malam hari ini bermanfaat.